bungkusan-bungkusan kemunafikannya tadi dengan kebenaran, maka itu akan hilang begitu saja. Itulah orang-orang munafik. Dia mampu, dia pandai membungkus kemunafikannya dengan perilaku yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang sempat menyaksikan video ini, semoga termotivasi kita semua untuk menjadi orang-orang yang baik. Karena memang pada dasarnya menjadi orang baik itu sangatlah sulit sebenarnya. Penuh dengan dorongan hasrat untuk menjadi orang baik. Perlu menahan segala emosional hawa nafsu. Karena memang jika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atau mengontrol hawa nafsu, maka kita akan dikendalikan. Makanya saudara-saudara sekalian, jika kita tidak lagi mampu menahan hawa nafsu atau mengontrol hawa nafsu, maka kita terjerumus pada orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang munafik. Saudara-saudara sekalian, bahwasannya orang munafik adalah orang berusaha manipulasikan dirinya. Dalam artian memanipulasikan dirinya, dia tidak sesuai dengan kenyataan, membungkus kepribadiannya, membungkus karakternya dengan hal-hal yang baik, padahal di dalam hatinya, di dalam pikirannya berusaha untuk menjatuhkan orang lain, berusaha untuk merendahkan orang lain, berusaha memanfaatkan orang lain. Itulah orang-orang munafik. Ketika dia berada di dalam posisi yang lemah, maka dia akan membungkus dirinya dengan hal-hal yang baik, dengan bersifat dan berperilaku baik. Akan tetapi jika dia berada di posisi yang aman, maka dia akan memperlihatkan dirinya siapa sebenarnya dia. Ketika dia berada di kelompok teman-temannya, pokoknya kelompok yang dia anggap itu adalah ruangnya atau tempatnya, maka dia akan menunjukkan inilah saya. Bungkusan-bungkusan kemunafikannya tadi dengan kebenaran, maka itu akan hilang begitu saja. Itulah orang-orang munafik. Dia mampu, dia pandai membungkus kemunafikannya dengan perilaku yang baik. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ada 3 poin tanda-tanda orang munafik itu. Adalah yang pertama, ketika dia berbicara dia berdusta. Ketika dia dalam lingkup atau suatu kelompok, dia pandai berbicara, pandai berretorika, tetapi apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongkan itu tidak sesuai dengan fakta. Saudara-saudara sekalian, inilah orang-orang munafik. Dia menunjukkan bahwa seakan-akan apa yang dia bicarakan ini adalah suatu kebenaran, padahal itu adalah faktanya kebohongan yang kita kenal sekarang adalah hoax gitu. Seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung, itu hoax itu adalah sesuatu hal yang lebih kecil dari nol gitu, atau nol gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika dia berjanji dia mengingkari. Ketika dia berjanji dengan saudara-saudaranya itu dia mengingkari, dia tidak menempati apa yang dia janjikan. Misalnya dia berjanji ketemu di suatu tempat tetapi dia tidak datang, itulah dia ingkari. Padahal tidak ada alasan yang pasti kenapa dia tidak bisa datang, atau ada hal lain yang memang ada perjanjian yang berkaitan menyangkut kehidupan orang banyak, tetapi dia ingkari demi keuntungan daripada pribadinya itu sendiri. Itulah orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, ketika dia diberi amanah, dia mengkhianati. Inilah orang-orang munafik. Ketika dia diberikan amanah, entah itu jabatan dan lain sebagainya, kepemimpinannya ataupun ruangnya, maka dia itu mengkhianati. Misalnya dalam dunia demokrasi sekarang, dunia pemilihan umum sekarang, kita temukan ketika
orang yang mencalonkan diri diberikan amanah oleh rakyatnya untuk menjadi seorang pemimpin yang sebelum itu dia bervisi misi menyampaikan inilah tujuan saya, inilah terobosan yang saya lakukan ketika menjadi seorang pemimpin, tetapi pada kenyataannya dia dustai, dia hianati. Inilah tanda-tanda orang munafik, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang bahkan tokoh-tokoh besar yang mengatakan bahwa sannya lebih baik kita berperang dengan musuh kita daripada kita mengadopsi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada musuh kita, saudara-saudara sekalian. Karena memang orang munafik ini pandai membungkus dirinya dengan begitu bagus, sehingga orang sulit membedakan apakah dia ini orang yang baik atau orang munafik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, lewat video ini semoga memotivasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, berada di posisi mana kita sebenarnya. Apakah kita berada di posisi orang-orang yang saya katakan ini tadi adalah orang-orang munafik, ataukah kita berada di posisi orang-orang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, menjadi tugas utama kita adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, terus meningkatkan kualitas kebaikan dalam kehidupan sosial. Karena memang pada dasarnya kita hadir untuk selain untuk memperbaiki diri, kita juga hadir untuk memperbaiki kehidupan tatanan masyarakat itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Taropo TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.